Assalamualaikum. Tak langkong dak tretan-tretan seteja. Subscribe ki. Matur selangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudaraku? Bagaimana teman-teman? Tan tretan meturah, setejana para kancah. Ini maksudnya juga kepada semua pemerhati budaya khususnya bahasa Madura, baik tretan-tretan yang ada di Madura ataupun saudara kita sesama orang Madura yang ada di luar Madura, juga kepada semua kawan-kawan yang masih peduli kepada bahasa daerah. Kawan-kawan yang berbahagia, saudara-saudaraku, pada saat ini saya bermaksud ingin memperkenalkan dengan mengenang kembali bagaimana salah satu judul buku bahasa Madura yang digunakan di sekolah dasar, khususnya pada waktu zaman saya tahun 60-an. Buku ini digunakan untuk buku bacaan, bukan merupakan mata pelajaran, tetapi sangat mempengaruhi terhadap pola berpikir, terhadap wawasan murid-murid SD tahun 60-an. Saya sebagai murid SD mulai tahun 1968 dan tamat 1973, sangat berkesan dengan buku ini. Buku ini judulnya adalah Siman Ben Simin. Siman Ben Simin. Nah, Siman Ben Simin ini kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia adalah Siman dan Simin. Di sini ada 3 judul buku. Jadi buku Siman Ben Simin itu dicetak ada 3 jilid. Ini jilid 1. Kemudian ini jilid 2. Jilid 2. Berikutnya jilid 3. Ini jilid 3. Apa yang menarik di dalam buku bacaan ini? Apa yang unik dalam buku ini? Saudaraku, perlu diketahui sebelum saya jelajahi sedikit isinya, sebelum kita kupas apa saja yang menjadi kupasan di dalamnya untuk membawa wawasan bagi anak-anak tingkat SD. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang pakar bahasa Madura, yaitu yang bernama Bapak Umar Sastrodiwiryo. Beliau adalah orang Pamekasan, masih saudara dengan Ratnawi Patmudiwiryo yang mengarang buku Lancar Maca. Kemudian perlu diketahui bahwa buku ini dicetak oleh perusahaan yang dirintis oleh Belanda yang namanya adalah Noordhof. Ya, lengkapnya Noordhof Kolf NV. Diterbitkan di kota Jakarta. Bayangkan di Madura, jangan bayangkan pada tahun 1950 ketika buku ini dicetak belum ada penerbit. Atau sekalipun ada mungkin tidak terkenal. Tahun 50 Indonesia masih baru merdeka, dapat 5 tahun saudaraku. Nah, dalam buku ini tidak dijelaskan ini cetakan yang keberapa. Tapi setahu saya di beberapa cetakan keberapa pun, baik yang lama dulu ataupun yang baru ketika saya baca, memang tidak ada cetakan yang keberapa seperti yang lazim ditulis dalam buku-buku yang diterbitkan akhir-akhir ini. Kemudian saudaraku, jumlah halamannya, kalau untuk yang pertama ini 62 halaman, memuat 42 cerita. Cerita singkat tapi menarik dan mendalam. Kemudian yang kedua,
Ini tebalnya 78 halaman. 78 halaman ini memuat sebanyak 56 bacaan. Pendek-pendek tapi berkesan. Sehingga anak-anak ingin tahu bagaimana cerita yang lain. Berikutnya yang jilid 3 ini juga 78 halaman dengan 42 judul cerita masing-masing yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ukuran buku ini yang pertama ini 1 cm. Tebalnya ini 1 cm. Adapun jilid kedua dan jilid ketiga sama-sama 1,2 cm. Artinya 12 mm, saudara-saudaraku. Baik, buku yang sangat sederhana ini begitu berkesan bagi anak-anak. Ceritanya begitu lengkap, ceritanya mengajak anak untuk berpikir, ceritanya tidak jauh-jauh dari bagaimana kehidupan alami seorang anak SD dengan segenap keterbatasan wawasannya. Anak-anak begitu bebas membaca berkali-kali. Ini bisa dibaca oleh anak-anak mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi umpama di dalamnya sekarang. Ini saya buka yang jilid 1. Pada jilid 1 ini misalnya bercerita soal Simin. Nah ini ada singkat. Ada satu bacaan ini, satu judul hanya 1 halaman. Maka jilid 1 ini lebih cocok digunakan untuk kelas-kelas rendah. Artinya buku ini cocok dibaca untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Nah ini. Demikian juga di sini. Simin bin Siman. Dari namanya saja sudah bisa tebak bahwa mereka adalah 2 bersaudara yang memiliki hubungan akrab dalam pergaulan, yang pada waktu itu secara moral bisa diperkenalkan kepada anak. Suatu contoh bagaimana 2 orang saudara yang akrab, tidak pernah bertengkar, dan saudara yang bisa menjadi teladan bagi tetangga-tetangganya sekaligus bagi pembaca. Kita lihat ini, begitu singkat. Jadi pada bab kelas-kelas rendah, mungkin kalau untuk sekarang ini paling cocok. Untuk kelas-kelas ini adalah untuk kelas 1 bisa digunakan ini, yang kelas 2 bisa digunakan jilid 2, yang kelas 3 bisa digunakan oleh anak kelas 3. Kalau misalnya mau merata, untuk kelas 1 bisa digunakan, untuk jilid 1 bisa digunakan untuk kelas 1, 2, kemudian untuk yang jilid 2 bisa digunakan untuk 3, 4, dan kemudian yang jilid 3 bisa digunakan untuk kelas 5, 6. Karena di perpustakaan anak begitu bebas membacanya. Karena isinya mengandung pembelajaran, mengandung ajakan-ajakan moral. Bagaimana hidup di dunia anak itu begitu kompak, begitu kreatif. Artinya anak-anak diajak untuk bisa berpikir. Anak-anak bisa diajak untuk menciptakan sesuatu walaupun sederhana. Ini contoh pada jilid 1. Rata-rata 1 halaman hanya berisi 1 bacaan. Ini cocok sekali untuk anak-anak kelas-kelas rendah. Bacaannya sederhana, isinya sederhana, tetapi anak-anak bisa kreatif. Suatu contoh misalnya, di sini ada bacaan Simin Labunapang. Begitu lucu. Simin Labunapang. Jadi si Simin ini berjalan karena dia tidak hati-hati, akhirnya dia terjerembab. Jadi napang itu jatuh terjerembab dengan tubuh, dada, dan lutut berada di tanah. Jadi kebalikan dari terlentang. Ini begitu lucu. Jadi di dalamnya mengandung kelucuan, mengandung kesederhanaan, mengandung kreativitas, dan mengajak berpikir kreatif. Ini contoh-contoh sederhana. Misalnya ada kata-kata nginomih embikna. Memberi minum pada kambing piaraan. Tentu saja di sini banyak mengandung filosofi walaupun sederhana. Pertama, taat kepada orang tua.
membantu bagaimana memelihara hewan piaraan. Yang kedua, diajak anak-anak untuk sayang binatang. Yang ketiga, bagaimana hidup alamiah, hidup tanpa rekayasa, hidup dengan lingkungan yang akrab, bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan hewan sekitarnya. Bagaimana anak-anak diajak untuk sayang kepada binatang piaraan, yang nantinya kalau sayang pada binatang piaraan, pasti nanti imbasnya mendapatkan rezeki. Mungkin kambingnya itu beranak lebih banyak, mungkin nanti dari hasil menjual kambing bisa digunakan untuk pakaian, untuk membeli busana, untuk membeli baju, sarung, kopiah, sandal, atau bakyak di zaman itu. Maka anak-anak yang dilibatkan bekerja ini tahu bagaimana orang tua itu bekerja. Agak berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang anak kurang dilibatkan. Ayahnya menyabit rumput, anaknya hanya naik sepeda motor. Sehingga ada suatu pantun bahasa Indonesia yang kemudian campur dengan bahasa Madura. Bunyinya begini. Sekarang sepeda motor yang paling terkenal itu kan namanya, ada mengatakan sepeda motor Honda. Maaf, ini bukan mempromosikan. Jadi contohnya makmur keadaan. Emak ngicimur, anak ndak Hondaan. Maksudnya orang tuanya bekerja keras di sawah, tapi anaknya naik sepeda motor enak-enak. Sekarang ini berkembang lagi, orang tuanya bekerja keras, anaknya cuma main HP. Lupa pada orang tua. Dulu di zaman yang sederhana, kelebihannya adalah apabila ayahnya misalnya menyabit rumput, anaknya membantu. Ayahnya misalnya menurunkan buah mangga, kemudian yang mengambil buahnya itu adalah anak-anaknya. Orang tuanya yang kemudian membajak sawah, anaknya. Yang katanya orang Madura nerter. Nerter itu adalah menyemai bibit-bibit atau biji-bijian, seumpamanya jagung, seumpamanya padi dan sebagainya. Jadi anak langsung ikut ambil bagian apa yang dikerjakan oleh orang tua. Nah inilah pendidikan zaman dulu. Jadi sini di dalamnya secara filosofi pendidikan, buku ini sekaligus mendidik bagaimana hidup, bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana bersikap kepada teman, bagaimana bersikap kepada tetangga. Anak-anak diberi pelajaran yang seimbang langsung dengan contoh. Kita lihat juga pada jilid yang kedua. Nah, ini yang warnanya merah ini jilid kedua. Mohon maaf para pemirsa dan para pendengar, juga para penikmat budaya, kalau buku ini sudah merupakan replika fotokopi. Ya, karena untuk mencari yang asli sekarang betul-betul langka. Tapi saya ini sudah berhasil mengamankan kurang lebih 15 tahun yang lalu buku ini di fotokopi. Nah, pada yang kedua ini misalnya sudah berisi buku cerita. Misalnya di sini Rengkerengan Ben Buduk. Nah, ini bercerita cerita rakyat yang mengandung hal-hal moral. Di sini menceritakan bagaimana binatang yang sombong, bagaimana binatang rendah hati, bagaimana binatang yang sabar. Rengkerengan itu dalam bahasa Jawa garangan. Binatang sejenis musang, warnanya kemerah-merahan dan suka makan ayam. Agak berbeda dengan musang yang juga makan buah-buahan. Mungkin garangan ini termasuk binatang yang karnivora, pemakan daging saja. Kalau musang itu adalah omnivora, pemakan segalanya. Jadi saudaraku, di dalamnya ini syarat dengan cerita-cerita binatang. Jadi anak-anak belajar tentang fabel di dalamnya. Bukan hanya keseharian. Dan di dalamnya itu diisi dengan pembelajaran bagaimana taat pada orang tua, bagaimana orang bersabar, bagaimana orang suka mengalah, bagaimana orang yang rajin dibanding dengan yang malas. Tentu di sini pembelajaran. Sehingga pendidikan itu masuk kepada nurani anak dengan bukan jalan paksaan. Sehingga dulu karakter anak begitu lengkap. Gurunya yang telaten dan pembelajaran yang ada di buku bacaan ini adalah hal-hal yang sangat edukatif. Kita temukan beberapa mutiara di dalamnya yang sangat bermanfaat dipelajari oleh anak-anak. Kemudian juga di sini bagaimana cerita keseharian, seperti contoh Depak Kabengkona.
Bagaimana anak-anak melakukan perjalanan? Jadi judul-judul ini sangat menarik kepada anak-anak. Sederhana. Misalnya remke remah nyainah. Bagaimana di sini ceritakan seorang nenek yang memberikan kiriman berupa makanan atau benda kepada cucunya. Jadi sangat imbang. Bagaimana diceritakan seorang ayah, seorang ibu, seorang nenek, paman dan sebagainya. Begitu sayangnya pada menakan, kepada cucu dan sebagainya. Demikian juga rasa hormat anak kepada orang tua. Inilah isi-isinya. Misalnya di sini, siman ben simin ngocol lajangan itekel. Kreatifnya, layang-layang ini adalah dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Kreatif. Dulu layang-layang anak-anak tidak membeli seperti sekarang. Layang-layang, mobil-mobilan, membuat kuda-kudaan, membuat sabit-sabitan, atau arit-aritan, atau pisau-pisauan, atau boneka bisa dibuat dari bagian pohon pisang, pohon waru dan sebagainya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti suatu ketika mungkin siman ben sim ini bisa kita sambung lagi saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.